Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam keadaan semangat ya, walaupun kita masih bertemu melalui daring ini. Nah, anak-anak sekalian, hari ini ya kita akan membahas materi yang baru, yaitu materi tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, materi ini adalah sub materi dari bab 4 ya, di mana pembahasan kita hari ini adalah tentang ancaman terhadap kesatuan NKRI. Anak-anak sekalian, ya, perlu kalian ketahui bahwa NKRI dapat berdiri berkat perjuangan para pahlawan yang berebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Nah, setelah merdeka, bukan berarti perjuangan telah selesai, ya, atau telah berakhir. Indonesia pada kenyataannya masih mendapat ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Nah, ancamannya seperti apa? Mari kita bahas sama-sama ya. A. Ancaman dari luar negeri. Nah, setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda masih belum mau mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda kemudian melakukan agresi militer Belanda ya, 1 dan 2 agar dapat menguasai kembali wilayah Indonesia. Namun, rakyat Indonesia berhasil ya mengusir Belanda dan mempertahankan kemerdekaan hingga saat ini berkat semangat persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian yang berikutnya, B. Ancaman dari dalam negeri ya. Ancaman dari dalam negeri ini malah yang lebih berbahaya ya, karena termasuk dalam peribahasanya musuh dalam selimut sehingga tidak nampak. Nah, ancaman dari dalam negeri yang pernah muncul antara lain yang pertama adalah Gerakan Aceh Merdeka atau GAM ya. Ini adalah sekelompok teroris yang ingin melepaskan diri dari NKRI ya. Mereka membuat Gerakan Aceh Merdeka. Nah, kemudian yang kedua, Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS, ini sama juga ya, kelompok yang ingin memisahkan diri ya dari NKRI. Kemudian yang ketiga adalah Gerakan Papua Merdeka atau biasa disebut dengan OPM ya, Organisasi Papua Merdeka. Jadi ya, ketiga organisasi ini adalah organisasi yang ingin memisahkan diri ya dari sekelompok orang ya, ingin memisahkan diri dari NKRI. Namun gerakan tersebut tentunya dapat menimbulkan perpecahan ya, dan merusak cita-cita persatuan bangsa Indonesia. Namun dengan adanya kesadaran diri atau kesadaran dari masyarakat ya akan pentingnya persatuan dan kesatuan ya. Nah, hal ini dapat diatasi ya. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian ada juga ya yang keempat. Nah, ini konflik yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, dan ras. Contohnya, konflik antar suku Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Tengah pada tahun 2001 ya. Kemudian konflik antar agama di Ambon pada tahun 1999. Konflik antar etnis pribumi dan etnis Tionghoa pada tahun 1908 di beberapa kota besar di Indonesia. Nah, jadi begitu ya anak-anak ya. Kemudian lanjut ke materi yang kedua atau poin yang kedua, menentukan keberhasilan pembangunan. NKRI didirikan dengan satu tujuan, yaitu demi kepentingan rakyat. Tujuan NKRI dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini berarti tujuan ya dari NKRI. Dengan kata lain ya, tujuan dari negara kita adalah memajukan kesejahteraan masyarakat. Nah, masyarakat yang sejahtera dapat ditunjukkan melewat ciri-ciri berikut ya.
Yang pertama adalah hidup dalam suasana yang aman, damai, ya. Kemudian hidup makmur yang ditandai dengan terpenuhinya segala kebutuhan hidup, ya. Kemudian tersedianya berbagai fasilitas untuk memudahkan kegiatan kita sehari-hari, baik berpindah tempat ataupun bertemu, ya. Tujuan negara dapat dicapai dengan dapat dicapai melalui pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional adalah usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam segala bidang kehidupan demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, ya. Keberhasilan pembangunan nasional ditandai dengan adanya pemerataan bangunan, ya, atau pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dan melaksanakan tugas pembangunan adalah tugas dari pemerintah atau wakil dari wakil rakyat yang terpilih. Nah, ini adalah tugas mereka dalam melakukan pembangunan, ya anak-anak, ya. Tetapi juga, ya, kita sebagai warga masyarakat juga tidak bisa hanya menuntut kepada pemerintah. Kita sebagai warga negara juga harus membantu dan bekerja sama dengan pemerintah agar pembangunan berjalan dengan lancar dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Nah, kesadaran masyarakat untuk saling menjaga kerukunan merupakan faktor utama, ya, dalam pembangunan nasional. Nah, pembangunan akan terhambat apabila masyarakat saling berselisih satu sama lain. Dengan adanya kerukunan, barulah cita-cita negara untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dapat tercipta. Nah, jadi seperti itu, ya anak-anak, ya. Jadi kalian pahami materi hari ini, ya, yang berisikan tentang ancaman-ancaman terhadap negara kita. Ya, tentunya kita sebagai warga negara harus ikut serta, ya, yaitu dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan agar negara kita tetap aman, damai, dan masyarakatnya selalu sejahtera. Ya, demikian ya anak-anak, ya, pembelajaran hari ini. Pak Guru rasa cukup dulu sampai di sini. Nanti kita lanjut atau kita sambung di lain waktu. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.